Oke, terima kasih Eko Satrio. Eko Saputro ya. Saya share screen dulu. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Ya sudah kelihatan di layar? Oke, kita nanti ada dua materi yang saya sampaikan pada pertemuan ke-11 ya. Ini namanya mem sensor. Mem sensor ini berupa singkatan ya di sini. Pertama, M-nya itu mikro atau ukuran kecil ya. Kemudian yang kedua itu elektro, jadi di dalamnya berbentuk elektrik komponen. Kemudian M-nya satu itu mechanical komponen. Kemudian S itu sistem. Jadi kalau bisa digabungkan berarti sensor yang berukuran kecil dan di dalamnya terdapat elektrik mekanik sistem ya. Ini untuk mem sensor. Nah, ini ukurannya lebih kecil dari koin. Kemudian rangkaian elektrikalnya, ada rangkaian mekaniknya juga. Ini sistem ya, contohnya di handphone kalian itu ada namanya sensor accelerometer ya, accelerometer, kemudian gyro. Di situ sensor yang di dalamnya berupa mekanik, tapi berukuran sangat kecil. Kemudian elektromekanik sistem di sini ukurannya 1 mm, sama dengan 1000 mikron ya. Ukurannya lebih kecil. Kemudian electric mechanic feature, kemudian sistemnya ini dikombinasikan ya. Di sini berupa IC, jadi di dalamnya itu sensornya itu sudah dalam bentuk IC, kemudian ada controllernya. Ini material yang digunakan. Ini untuk device-nya ukuran yang kecil, processing harganya lebih murah ya. Untuk memproduksinya lebih murah. Nah, ini ukurannya lebih kecil dari koin. Apa itu sensor? Di sini untuk membaca ya. Contohnya untuk sensor suhu kemudian dikonversi menjadi sinyal elektronik. Bisa berupa tegangan, kemudian dia memodifikasi ke area lingkungan ya, membaca kondisi lingkungan sekitar. Contoh mem sensor di sini ada namanya mekanoreseptor. Dia dapat membaca rasa ya. Jadi saat manis itu ada sensornya, kemudian pedas, asin itu sudah ada ya. Dia ya seperti lidah ya. Dia dapat merasakan berbagai rasa. Kemudian ada namanya auditory system untuk sistem pendengaran. Ini biasanya mikrofon ya. Kalau teman-teman pernah membongkar mikrofon, di dalamnya itu ada komponen kecil. Dia berupa membran ya. Membran, kemudian kalau kena suara dia bergetar, kemudian akan mengeluarkan tegangan. Ada lagi namanya visual system untuk penglihatan. Ini berhubungan dengan kamera ya. Sekarang sudah banyak kamera yang berukuran kecil yang bisa masuk
ke dalam tubuh. Kemudian ada lagi olfactory system di sini untuk penciuman seperti hidung ya. Jadi kalau ada uh, gas biasanya untuk membaca gas ya. Bisa gas selain oksigen, kemudian oksigen, nitrogen itu dapat dibaca menggunakan sensor olfactory system. Umumnya sensor ini dapat membaca beberapa parameter. Pertama, pressure, tekanan. Kemudian temperatur, suhu, flow rate, aliran ya, aliran darah, kemudian radiasi, bahan kimia dan patogen. Ini untuk membaca mem sensor yang biasa dibaca di dalam tubuh ya. Kemudian mem sensor itu gabungan antara mekanik dan elektrik. Di sini berupa komponen yang sangat kecil kemudian menghasilkan sistem miniatur. Dimensinya ini lebih kecil daripada rambut. Ini sekitar sama rambut ya. Dia dapat masuk ke dalam tubuh untuk tipe-tipe sensor, mem sensor ini. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar nanoteknologi, dia beberapa atom ya, atom atau molekul atau material, kemudian disatukan, kemudian di situ akan menghasilkan suatu material baru, contohnya seperti itu ya, semprotan, kemudian kalau disemprot ke dalam sepatu ataupun baju, itu bajunya tahan terhadap air. Nah, itu contoh hasil dari nanoteknologi. Jadi gabungan antara beberapa material, kemudian dipakai untuk menghasilkan ini ya, apa namanya, teknologi baru. Ini untuk nanoteknologi. Ini analogi simpel untuk mendapatkan apa tadi, gabungan untuk menjadi nanoteknologi. Jadi ada beberapa atom ini dibandingkan antara atom satu dan atom yang lain, kemudian dibangun dalam suatu blok, kemudian ditempatkan pada struktur, kemudian atom yang sama kemudian digabung menghasilkan suatu alat ya. Ini yang disebut dengan nanoteknologi. Nah, tadi. Nah, ini ada videonya. Kedengaran nggak teman-teman nanoteknologi? Suaranya. Oke. Ini bila ada masalah ya, baterai habis, kemudian
Oke, ini ya kita dapat simpulkan aja ya kalau untuk nanoteknologi ini berupa gabungan atom, tapi di sini ada beberapa atom yang tipe yang berbeda, kemudian dibuat struktur, kemudian dia menghasilkan suatu teknologi baru. Contohnya ya kalau baju disemprot dengan pewangi, pewanginya itu tidak akan hilang. Contohnya seperti itu. Kemudian kenapa menggunakan sensor ya atau membeli sensor MEMS di sini? Kalau dilihat di sini dari ukuran, tipe ukuran, karena kita membutuhkan ukuran sensor yang sangat kecil, umpamanya di situ kamera yang dapat masuk ke dalam tubuh. Bisa juga berdasarkan sumber dayanya itu sangat kecil, have lower power konsumsi. Jadi konsumsi dayanya sangat kecil. Kemudian ada lagi sensitif to input variation, variasi ya. Jadi variasi input yang banyak, lebih murah karena diproduksi secara massal. Kemudian di sini sangat apa di sini bahannya sangat banyak ya. Oke, ini project sensor untuk MEMS di sini sudah banyak dipakai dari tahun 2006 dari industrial, kemudian teknologi komunikasi, komputer, otomotif, medical, konsumer. Di sini sudah banyak menggunakan tipe-tipe yang sensor yang MEMS, yang ukurannya sangat kecil, mikro ya. Pasaran dari sensor MEMS di sini, pertama untuk industri otomasi, kemudian industri medical, medis, kemudian untuk departemen pertahanan. Tipenya untuk sensor MEMS di sini ada mechanical sensor, optical sensor, thermal sensor, chemical dan biological sensor. Ada lagi kalau untuk dibagi lagi untuk mechanical microsensor, ada strain gauge untuk sensor berat, kemudian accelerometer untuk akselerasi pergerakan, gyro untuk rotasi, kemudian pressure sensor untuk tekanan, mikrofon untuk suara, kemudian tactile sensor untuk sensor ini ya untuk taktil di sini sensory feedback untuk mendeteksi kondisi dalam tubuh. Kemudian biological sensor di sini untuk beberapa bahan kimia ya dapat mendeteksi. Accelerometer contoh penggunaan dalam kendaraan di sini contohnya pada airbag ya. Jadi pengembangan untuk airbag, kemudian navigasi dan aktivitas detection untuk pacemaker. Ini contohnya kalau terjadi tabrakan, maka sensor accelerometer dia nilainya akan naik, akan berubah sangat cepat, sehingga akan mengaktifkan airbagnya untuk diisi ya, airbagnya diisi dengan nitrogen gas. Di sini. Ada lagi MEMS sensor yang dipakai pada kendaraan, ada tipe acceleration suspension control. Ini digunakan untuk mendeteksi pegasnya pada kendaraan. Kemudian ada untuk mendeteksi airflow udara, mass airflow sensor. Kemudian untuk mendeteksi pengereman, untuk tekanan roda, untuk AC, kemudian untuk mikrofon, ada juga airbag tadi, level pada tangki kendaraan. Kemudian kalau ada tabrakan dari belakang, ini ada sensornya juga. Kemudian exhaust gas sensor, dia mendeteksi gas knalpot ya. Jadi semua sensor MEMS sudah dipakai dalam kendaraan-kendaraan pun yang terbaru ya pastinya. Nah, ini membutuhkan
sensor-sensor yang berukuran sangat kecil. Berdasarkan ukuran, kalau accelerometer di sini sebesar koin mata uang ya. Kalau dibandingkan dalam sensor biasa, ini ukurannya dari ukuran dia berat, pertama berat ini berbeda ya. Jadi perbandingannya sangat tinggi sekali. Kalau mem sensor cuma 10 gram, tapi kalau untuk sensor konvensional ini 1587 gram. Oke, sebentar. Kemudian dari ukuran, dimensinya pun sangat kecil. Sebentar ini. Sampai mana tadi ukuran ini ya. Kemudian dari power konsumsi 35 watt. Kalau mem sensor ini cuma 1 miliwatt ya. Dari harga pun sangat lebih murah ke mem sensor. Ini kalau yang konvensional 20.000 dolar, kalau mem sensor 500 dolar. Contohnya mem sensor ini digunakan pada implan telinga ya. Kalau sudah kalau orang tua mungkin pendengarannya sudah menurun, dia menggunakan tambahan pendengaran. Tapi di sini sensor ditanam pada telinganya ya. Dia dimasukkan ke dalam di dalam kulit kepala atau di samping telinga di sini. Kemudian dibaca pada gendang telinga. Ini untuk mikrofon, mem sensor untuk mikrofon suara. Kemudian mem sensor tipe optik di sini untuk pembacaan secara langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung dia menggunakan cahaya kemudian langsung mengeluarkan elektronik sinyal. Kemudian photoemissive dan photokonduktif, ini contoh tipe yang direct sensor. Kemudian indirect, tipe yang tidak langsung, cahaya. Kemudian intermediate energi, kemudian baru elektronik sinyal. Contohnya pyroelectric detector atau PIR sensor. Ini contoh PIR sensor yang biasa dipakai untuk membuka pintu mall ya atau rumah sakit. Biasanya kita mau masuk ke dalam ruangan, otomatis pintu terbuka, itu menggunakan PIR sensor. Kemudian bolometer, alat untuk mengukur radiasi. Di sini ada proses dari cahaya, kemudian ada pengkonversian energi, baru mengeluarkan sinyal elektronik. Kemudian biological light sensor. Nah, di sini mem sensor digunakan untuk membantu penderita kebutaan ya. Sign for the blind. Jadi mem sensor ini dimasukkan dalam retina, dihubungkan ke retina. Nanti jika ada dia membaca cahaya dari luar ya, kemudian dapat pantulan cahaya tadi dapat diterima oleh ke retina tadi, sehingga orang buta ini bisa dapat melihat. Ada lagi namanya thermal sensor untuk tipe MEMS yang ukuran kecil. Di sini thermomechanical, ini berdasarkan dimensi. Kemudian ada thermoresistif, ini resistansi, outputnya berupa resistan. Kemudian akustik atau suara ya, dia dapat juga mengkonversi ke suhu. Ada juga ke biological sensor.
Ini tipe untuk thermal sensor MEMS ya. Feature dari MEMS thermal sensor di sini uh, apa ya namanya, waterproof di sini. Maksudnya itu ya tahan terhadap air, dia tidak terpengaruh atau sudah terlindungi ya. Kemudian kontak free wireless, jadi pengiriman data dari sensor ke sistem atau ke controller dia menggunakan kontak free atau wireless. Kemudian digunakan untuk aplikasi contohnya pemanas ya. Ini untuk thermal. Ada lagi namanya CEM biosensor. Di sini elektronik uh, hidung ya. Dapat dapat membaca penciuman. Ada lagi namanya elektronik uh, lidah ya, elektronik tongue can sense variety of liquid. Dia dapat merasakan rasa ya, bisa manis, pedas itu. Ini sensornya berukuran kecil. Ini kalau apa? Cairan dia harus dimasukkan ke cairan baru dapat merasakan cairan itu cairan apa, manis atau campuran asin atau apa itu. Termasuk electronic tongue can sense variety of liquid ya, biosensor. Ada lagi untuk mendeteksi DNA, chemical lab on a chip. Jadi digunakan untuk mendeteksi gas, kemudian cairan dan DNA. Medis dan Homeland Security Application, contoh penggunaan dalam medical ada namanya biocavity laser. Kemudian decontamination foam, ada smart pill, sensor for missile system. Kita bahas satu persatu. Untuk biocavity laser, di sini alat untuk mendeteksi kanker ya. Dari untuk pengobatan di sini untuk membaca dia dimasukkan dalam tubuh ya. Nah, ini dimasukkan dalam tubuh untuk mendeteksi penyakit kanker. Kalau untuk decontamination foam di sini untuk menetralkan bahan kimia. Ini contohnya pada atrak. Kemudian ada lagi namanya smart pill. Jadi dia seperti obat pil ya. Kemudian diminum. Selanjutnya dia membaca kondisi tubuh, bisa suhu, bisa rasa tadi, cairan tadi yang apa menyelimuti pil ini. Kemudian datanya tadi dipancarkan dari dalam tubuh ke wifi ya, ke pusatnya, ke kontrolernya, sehingga dapat terbaca kondisi di dalam tubuh seperti apa. Oke, kemudian MEMS dalam sistem pertahanan untuk kapal ya di sini. Pertama, untuk mengetahui eksplorasi minyak. Ada juga untuk memprediksi suatu cuaca, kemudian memonitoring kualitas air, dia tercampur kontaminasi dengan bahan kimia atau tidak. Kemudian dapat membaca parameter kedalaman ya, kedalaman dalam air. Ada juga untuk menentukan studi akuatik, plant dan animal. Dia menempel pada hewan. Jadi setiap pergerakan, contohnya kalau musim panas, pergerakan hewan itu ke lautan mana, itu bisa dapat dideteksi.
Kemudian satu lagi untuk operasi militer, MOM sensor ini. Parameter monitor dalam kapal ya. Pertama, suhu, tekanan, cahaya, transmisi, kemudian tidal dan arus, kecepatan arus air. Kemudian ada lagi dissolved gas, dia membaca oksigen, pH, metal, pestisida. Kemudian untuk biologikal dia membaca tumbuhan, pigment plant, klorofil dan plankton sel ya. Kalau orang STM mungkin nggak diajari biologi ya kalau STM. SMA mungkin yang IPA ini khususnya. Kemudian untuk geofisikal dia membaca seismic signal dari kegempaan ya di dalam laut, getaran. Di mana sensor itu, device itu ditempatkan. Pertama ada yang di kapal, menggunakan kapal, kemudian ada yang menggunakan pelampung, floating device. Kemudian ada lagi ditempatkan pada dalam laut, fiksi struktur like oil rig ya, untuk deteksi oli ya, oil ya, minyak. Kemudian ini ya, YAUV seperti apa? Kapal selam. Oke, di sini autonomous underwater vehicle. Kalau teman-teman pernah mendengar kapal selam tapi tanpa awak ya, tanpa penumpang. Dia membaca atau memonitoring kondisi autonomous underwater ini yang ada di sekitar. Jadi labnya itu dalam kapal. Dia ada berbagai macam sensor ditempatkan di situ. Kemudian dapat membaca polutan ya, di area air. Kemudian MOM sensor ini untuk eksplorasi minyak dan apa ya? Untuk mengetahui kondisi minyak, kemudian dia menemukan potensial minyaknya di mana, kemudian ada lagi untuk penempatan pipa. MOM sensor can help to sense informasi about ocean current atau arus laut ya. Dia dapat membaca arus laut, kemudian digunakan untuk memprediksi berapa jauh minyak dari tempat satu ke tempat lain. Ini contoh menemukan potensial minyak dan gas pada MOM sensor. MOM sensor namanya di sini geopon atau dan accelerometer. Dia akan mendeteksi getaran dari perut bumi ya. Kemudian MOM sensor geopon di sini ditempatkan pada area laut. Jadi setiap getaran dia membaca getaran yang dihasilkan, dia dapat membaca dalam ground surface atau dataran tanah ya. MOM sensor di sini ada beberapa perbedaan layar dalam bumi ya untuk membaca getaran. Kemudian untuk mengkreasi geologil atau map yang ada di dalam itu, dia memetakan, kemudian mengindikasikan ukuran dan lokasi gas dan minyak. Bentar. Contohnya ini ya. Tadi ini sudah. Contohnya hidropon di sini. Jadi
ada jangkarnya, kemudian hidrofonnya ditempatkan dalam dalam air, ada pelampungnya. Kalau ada arus laut yang berubah, dia mengirimkan sinyal ya ke kapal, dan kalau ada hewan laut dia mengirimkan sinyalnya tadi ke kapal untuk pusatnya ya. Mikrofon dari suara tadi di dalam air mendeteksi udara di dalam air, kemudian mengirimkan data ke kapal. Data bisa berupa gempa, kemudian gelombang, dan hewan dalam laut. Selain itu, memsensor ini dipasang pada suatu mamalia laut. Dia ditempel dalam tubuh lumba-lumba yang dapat dibaca dia tekanan sensor, suhu, hidropon, suara, kemudian radio transmitter untuk pengiriman data dari dari yang dideteksi ini ke pusat, ke controller. Memsensor operasi dalam militer. Jadi dapat mendeteksi berbagai pergerakan ya di sini. Kemudian penempatan pada torpedo. Torpedo itu ya senjata dalam air ya. Dia mendeteksi kondisi air, kecepatan, arus ya ini supaya torpedonya itu sampai ke target ya. Ada pertanyaan sampai ini? Apa tidur semua? Belum ada. Memperhatikan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tantangan memsensor dalam kapal. Pertama, kompleks natur. Di sini dia membaca berbagai macam kondisi lingkungan. Kemudian dari kesalahan kesalahan pembacaan, kemudian selecting salah satu spesies kalau ditempatkan pada hewan laut pastinya ya. Kemudian dapat mendeteksi extremely low level dalam konsentrasi bahan kimia. Kemudian resist drifting along with the current, arus ini hambatan pada arus laut. Kedepannya sensor MEMS ini penggunaan dalam suatu kapal. MEMS sensor ini efektif diproduksi untuk tipe yang quality tinggi dan lebih murah. Ada lagi digunakan dalam fiber optik pada kapal, kemudian ada juga untuk fabrication dan packaging of sensor. Digunakan untuk mendeteksi debu laut atau ini ocean ya. Teknologi Colaver. Pertanyaan besar di sini, mengapa sangat diperlukan MEMS sensor? Penelitian di area yang important atau yang penting untuk depannya, effort ya. Oke, selanjutnya masuk ke biosensor. Di sini prinsip dan aplikasinya. Biosensor kalau berhubungan dengan kondisi kondisi dengan makhluk hidup ya. Kalau untuk biosensor, banyak device digunakan untuk membaca spesifik biochemical reaksi untuk mendeteksi bahan kimia dalam sampel biological. Contohnya di sini ada mutagen monitor untuk mendeteksi beberapa gen ya.
ada DNA repair, kemudian di sini jellyfish, ada laser, blue laser light, cahaya. Ya, di sini untuk mendeteksi monitoring mutagen. Apa maksudnya ya? Ya gen-gen atau makhluk hidup yang ukuran kecil ya, dia mendeteksi memonitoring. Ada lagi biosensor di sini untuk integrasi antara elemen biologi, kemudian psikochemical, merubah kondisi ruang menjadi sinyal elektronik yang proporsional dengan analisa, kemudian dapat mendeteksi detektor konveyor. Biosensor di sini part dalam suatu lingkungan, membaca kondisi lingkungan, obat, dan industri, mengidentifikasi material dan konsentrasi. Komponen dari biosensor pertama, dia dapat menganalisa ya dari beberapa gen. Ada namanya bioreseptor, dia membaca enzim, kemudian antibodi, mikroorganisme, dan CDL. Kemudian dari bioreseptor dia diubah ke transducer, membaca elektroaktif substan menjadi elektrode atau tegangan ya. Kemudian dari pH change menjadi semikonduktor pH elektrode. Kemudian dari heat atau panas ini ke termistor. Dari cahaya itu masuk ke photon counter atau photon counter ya. Kemudian dari berat mass change ini diubah menggunakan piezoelektrik. Kemudian outputnya berupa sinyal elektrik. Ini untuk komponen biosensor. Basic karakteristik dalam biosensor pertama linearity. Linearity di sini yang dimaksud pembacaan sensor yang stabil ya. Jadi saat perubahan lingkungan berubah, output sensornya pun akan berubah sesuai nilainya ya. Nilai dari input kemudian dikonversi menjadi nilai output. Kemudian ada lagi sensitivity. Di sini nilai yang digunakan untuk merespon setiap substrate concentration. Jadi kalau ada bahan yang bermacam-macam, dia dapat sensitif terhadap suatu bahan yang diukur. Yang ketiga selectivity. Jadi dari dia mengurangi nilai kesalahan ya. Jadi harus outputnya itu harus benar-benar sesuai. Jadi di sini dinamakan selectivity. Yang keempat respon time. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membaca 95% dari respon. Dia waktunya ya. Semakin cepat, semakin baik. Contoh biosensor di sini ada respon, kemudian dibaca, dianalisa, sinyal, dideteksi, kemudian sampel handling preparation, kemudian baru ini ada ini namanya analisis. Contoh biosensor untuk mendeteksi kehamilan. Ada lagi kalau dari pregnancy test atau test pack ya. Deteksi HCG protein pada urin. Ada yang pernah pakai ini? Pregnancy test? Halo? mungkin ada yang pernah ya. Apa? Oke, kemudian untuk mendeteksi glukosa untuk banyak pasien diabetes ya.
Dia dari darah yang diambil dari darah yang pada jari itu, kemudian dimonitor gulanya, level dalam darahnya itu. Itu termasuk biosensor. Ada lagi untuk infectious disease biosensor RBS, dia membaca pernapasan atau paru-paru ya. Infectious disease biosensor. Biosensor ini contohnya SmartShot, ada juga ring sensor, dia dipakai pada jari. Potensial dalam aplikasinya menggunakan diagnosis klinik dan makanan dan pertanian proses. Kemudian ada untuk membaca environmental, air, soil, water, monitoring, kemudian mendeteksi dari firewall agen ya. Aplikasi untuk biosensor ada medis, biofarma, obat-obatan, biodefense, ada food dan beverage, makanan dan minuman, kemudian peralatan. Aplikasi dalam biosensor untuk menganalisis makanan, studi biomolekul, pengembangan obat, mendeteksi crime, kemudian mendiagnosis medis, environmental field monitoring, kemudian quality control, industrial process control, detection system, biological welfare agen, kemudian manufaktur pharmaceutical replacement organ. Jadi sudah banyak beberapa biosensor yang telah dipakai ya. Kita lihat video mom sensor ya. Suaranya masuk nggak? Oke, sebentar. Tak ulang. Ini untuk mom sensor tadi. Dia penggunaan pada otomotif, pada kendaraan mobil. Ukurannya 1 sampai 100 mikron, kemudian ada sensor dan aktuator di sini. Oke.
Oke, kita lihat dulu ya. Ya, jaringan ini. Jaringannya lemot. Oke, kita lewati. Ada contoh lain yang lebih simpel ya. Bentar. Ini produk dari Bosch. Dia penggunaan mem sensor pada kendaraan juga. Dapat membaca kondisi kendaraan, tekanan udara, kemudian apa? Kapan harus perawatan itu sudah smart, mobil smart ya. Ada kompas, magneto, mikrofon, aslero, sensor fusion. Ini sudah ditempatkan pada suatu uh, handphone di sini contohnya. Oke, semua controller sudah dalam bentuk chip ya. Mem sensor itu ya hampir sama dengan chip itu, yang warna hitam, ukuran kecil. Nah, di dalamnya sudah banyak data yang kita butuhkan ya. Dalam kacamata contohnya ini dia membaca gesture recognition, navigasi dalam ruangan. Nah, pada Google Glass ya. Kalau teman-teman pernah mendengar Google Glass, di situ menggunakan mem sensor pada rumah, kecepatan angin, suhu, kelembapan ya terukur semua. Berikan indikator bahwa ada bahaya atau jika ada kesalahan suhu udara, itu datanya akan dikirim ke smartphone semua. Oke. Satu lagi, bentar ya. Ini tentang mom sensor. Sekarang kita akan belajar tentang smart sensor. Smart sensor
eh ini ya contohnya ya. Ini dapat mendeteksi suhu, kemudian ditampilkan dalam suatu tampilan LCD. Di sini sensor suatu perangkat yang dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang ada atau tidaknya suatu objek ya. Sensor seperti fotoelektrik, induktif, kapasitif, dan ultrasonik mengubah output ketika suatu benda hadir tanpa menyentuh sensor. Kemudian sensor dapat digunakan untuk memanipulasi dan komputasi data yang diturunkan dari sensor. Ini yang smart sensor tadi. Kemudian sensor hanya mengambil input fisik, biologis, atau kimia dan dikonversikan ke nilai terukur menjadi format digital. Sensor di sini terbuat dari silikon untuk membuatnya berbiaya rendah. Ini ada sumber energi luar dari cahaya, mekanik, magnetik, kimia, optik, panas, kemudian dirubah menjadi sinyal elektrik menggunakan sensor maupun transducer ya, hampir sama ya. Pengubahan sinyal pada sensor di sini. Contohnya untuk menghitung objek kita menggunakan sensor kapasitif. Jadi kalau ada pengirim dan penerima dia akan balik ya. Ini contohnya menggunakan retroreflektif karena di samping menggunakan cermin di sini. Sehingga balik lagi sinarnya diterima ke receiver. Kemudian mux dengan sensor suhu. Jadi ada indikator. Sekarang gelas sudah membaca suhu kalau semakin panas atau suhunya dingin. Panas berarti warnanya muk itu akan menjadi warna merah ya. Kemudian kalau semakin dingin warnanya akan hijau. Ini untuk penggunaan pada smart sensor pada muk gelas. Smart sensor di sini didefinisikan sebagai sebuah perangkat instrumen yang dapat mengukur kondisi fisik lingkungan sekitar dan dapat melakukan non-onboard processing. Maksudnya apa? Jadi setelah mendeteksi input dan kemudian memproses data sebelum meneruskannya. Jadi ada controllernya di situ. Ada tambahan controller sendiri sebelum dikirim ke controller utama. Misalnya di sini ada namanya operasi perhitungan, arithmetic operation. Jadi dia ada suatu controller dalam sensor itu, kemudian nilainya itu bisa dibandingkan, bisa ditambahkan, bisa dijumlahkan, dikurangi, dibagi. Ini ada operasi perhitungannya. Kemudian penyaringan sinyal atau filtering, jadi menggunakan rangkaian op-amp untuk menyaring data sensornya tadi. Pengambilan keputusan atau decision making, jadi tanpa menunggu mengirimkan ke controller utama atau sistem utama. Kemudian dapat berkomunikasi dua arah, two-way communication. Oke, contohnya seperti ini. Sensor, ada baterai, kemudian ada mikroprosesornya sendiri ditambah dengan memori. Kemudian ada pengiriman modul data, communication, menerima dan mengirim ya. Mengapa disebut sensor cerdas? Pertama, dia mengkalibrasi otomatis, menyesuaikan deviasi output sensor dengan nilai yang diinginkan. Jadi contohnya gini, kalau sensor garis lah, kayak seperti line follower, kita tempatkan di dalam ruangan sama ruangan kan cahayanya berbeda. Nah, dia dapat menyesuaikan kondisi lingkungan, umpamanya cahayanya banyak atau terang, dia langsung menyesuaikan kondisi sensornya itu dapat membaca atau tidak. Kemudian ada namanya komunikasi, dia menyiarkan informasi tentang informasi itu sendiri, statusnya ya. Kemudian perhitungan, memungkinkan seseorang untuk mendapatkan rata-rata, varian, standar deviasi untuk pengukuran. Kemudian multisensing, satu sensor pintar dapat mengukur tekanan, suhu, kelembapan, aliran gas dan inframerah, reaksi kimia, permukaan, akustik. Jadi
Smart sensor itu otomatis atau biasanya digunakan untuk membaca banyak kondisi lingkungan. Biaya pengembangan lebih sedikit perangkat keras, dan pengurangan biaya pengujian berulang membuat sensor pintar hemat biaya. Oke, kalau dibuat blok sistem seperti ini ya. Antara tradisional sensor dan smart sensor ini kelihatan. Kalau tradisional sensor itu cuma bagian ini yang merah tadi, putus-putus merah. Ada sensor, kemudian variabel konversi, kemudian masuk ke sinyal processing. Tapi kalau smart sensor ini ada tambahan DSP, sinyal transmisi, jadi pengolahnya ya, mengolah datanya. Kemudian baru dikirim ke sinyal presentation on recording atau rekaman. Oke, kalau pengaplikasian di industri ini ada beberapa bagian. Jadi smart sensor 1 umpamanya di bagian gudang. Smart sensor 2 di bagian packaging. Smart sensor 3 ini di bagian produksi. Smart sensor lain ini bagian manajemen. Jadi dia ditempatkan pada posisi-posisi yang berbeda dan mengirimkan ke monitoring point atau ke server ya. Keunggulan smart sensor di sini mengambil peran penting dalam sistem kontrol dan pengukuran. Salah satunya adalah mengkondisikan sinyal, maka smart sensor dapat mengurangi beban kerja pada sistem kontrol utama. Jadi yang bisa diambil poinnya, jadi dia mengurangi beban kerja pada sistem kontrol utama sehingga dapat mempercepat proses operasi sistemnya. Yang kedua, keluaran pengukuran dari smart sensor merupakan sinyal dengan format digital. Jadi lebih terjamin keakuratannya dan tahan terhadap noise, gangguan seperti pada sinyal analog. Jadi sudah diproses dulu, dijadikan digital, baru dikirim ke controller utama. Sebuah smart sensor dapat mengukur dan mengontrol lebih dari sebuah proses variabel. Dia dapat membaca berbagai kondisi lingkungan sekitar ya tadi. Kemudian kalibrasi pada smart sensor lebih mudah dilakukan karena hanya mengubah pada bagian Central Processing Unit atau CPU. Dalam hal ini biasanya mikroprosesor. Kekurangan smart sensor. Di sini ketika mengupgrade smart sensor, kita harus melakukan mixing ulang ketika kita menambah komponen atau mengganti komponen pada smart sensor. Ketika terjadi kegagalan ataupun error komunikasi pada bus, data yang didapatkan tidak akan dapat digunakan. Aplikasi smart sensor di sini accelerometer ya. Terdiri dari elemen penginderaan dan elektronik pada silikon. Accelerometer itu sendiri adalah penopang silikon O2 berlapis logam balok yang dibuat pada chip silikon, di mana kapasitansinya antara balok dan media menyediakan sinyal keluaran. Dan sensor optik di sini salah satu contoh sensor pintar yang digunakan untuk mengukur pencahayaan di kamera. Kemudian optik encoder, sudut dan array optik. Contoh serupa adalah memuat sel sensor tekanan berbasis silikon. Ada lagi array detektor infrared. Di sini dikembangkan di Laboratorium Universitas Michigan. Di sini elemen penginderaan infrared dikembangkan menggunakan polisilikon. Multisensor terpadu. Di sini dikembangkan di Universitas California. Chip ini berisi perangkat MOS untuk kondisi sinyal dengan chip sensor. Ketiga, untuk pemetaan geologis diperlukan terutama untuk mendeteksi mineral air dalam wilayah geologis. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Halo? Oke, kita lihat video.
Bentar. Ini ya. Sudah kelihatan belum, teman? Kelihatan? Oke, di sini smart sensor ya. Yang di atas ini server. Jadi berbagai smart sensor, motion sensor pergerakan, thermostat sensor untuk suhu, dan full level sensor untuk sensor level, jarak, kemudian temperatur. Oke, kita lanjut. Ini thermocouple ya. Oke. Oke, jadi kalau diambil suatu sistem atau kesimpulan ya, dibuat blok dari smart sensor tadi, dia mempunyai controller sendiri, dia dapat mengkalibrasi sendiri, kemudian pengiriman datanya sudah digital, kemudian dikirim ke controller utama, kemudian baru ke aktuator ya. Oke, satu lagi video terakhir.
Oke, ini pada suatu industri. Oke, ini contoh eh, smart sensor. Jadi yang penggunaan pada motor DC atau motor industri, motor listrik, dia dapat mendeteksi ini ya apa? Kondisi motor, umpamanya suhunya berapa, kemudian apa? Kapan harus maintenance. Ini dapat dapat dibaca menggunakan smart sensor. Jadi suatu aktuator yang tergabung dengan sensornya sendiri. Jadi pertama tadi mengurangi apa? Energi daya, kemudian dapat menghemat maintenance-nya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, kita akan melaksanakan kuis simple sederhana. Saya share di grup WA ya. Oke, copy. Silahkan gabung kuisisnya. Sebentar. Mana tadi grupnya? Oke, silahkan gabung ke kuisis. Sudah saya share di grup WA. Dicek grup WA-nya di teori kelas A. Oke, kita tunggu sampai berapa nih? 29 peserta ya. Ada pertanyaan tadi tentang materi mem sensor dan smart sensor sebelum kita kuis sambil menunggu. Halo, paham ya? Mem sensor dan smart sensor.
lumayan ya. Oke, nanti videonya saya share di YouTube, nanti teman-teman bisa melihat lagi supaya dipahami ya. Oke, kita tunggu yang lain, ini baru 19 peserta yang masuk ke kuisis. Baru 21 peserta. Sudah gabung semua, teman-teman? Oke, saya mulai ya. Siap-siap. Oke, silakan dikerjakan.
Yang sudah selesai bisa meninggalkan Google Meet ya. Ya, sama-sama. Pagi. Selamat pagi. Ya, ya. Selamat pagi. Terima kasih juga.